Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti saya yakin saudara di rumah dalam lindungan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memberikan satu pertanyaan untuk saudara. Pertanyaan demikian: jikalau saudara diperbolehkan meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara ingin minta kepada Tuhan? Tentunya sesuatu yang menyenangkan, bukan? Sesuatu yang bisa membuat saudara bahagia tentunya. Dan hampir sebagian orang tentu pastinya akan meminta sesuatu yang menyenangkan, yang membuat hidup mereka bahagia, tidak dapat kita pungkiri. Nah, saudara, saya ingat dengan satu perkataan dari orang hamba Tuhan berkata demikian: kita perlu iman untuk mendapatkan pasangan hidup. Kita juga perlu hikmat untuk membangun sebuah rumah tangga. Bukan dengan iman kita membangun bahtera rumah tangga, tapi kita perlu hikmat dan pengertian dalam membangun rumah tangga. Dan jangan bermodalkan cinta doang, tapi kita juga harus bermodalkan hikmat dan pengertian dalam membangun sebuah hubungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini, dari perkataan seorang hamba Tuhan ini, saya teringat dengan salah seorang tokoh, yang bernama Salomo. Yang dimana pada waktu itu ia diperhadapkan dalam sebuah masalah, dimana pada waktu itu ada dua orang perempuan yang datang kepada Salomo yang memperebutkan seorang anak bayi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu dimana Salomo bingung bagaimana untuk memberikan sebuah keputusan, untuk siapa yang berhak memiliki seorang anak ini, siapa yang sebenarnya adalah orang tua kandungnya. Di situ Salomo bingung. Tapi pada akhirnya, karena iman Salomo kepada Tuhan, ia datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk meminta hikmat agar dapat memberikan sebuah keputusan yang benar-benar tepat. Dan pada waktu itu kita lihat bahwa jikalau diperbolehkan meminta sesuatu, mungkin Salomo akan minta kekayaan, meminta panjang umur dan sebagainya. Tapi kita lihat bahwa Salomo, dia tidak meminta itu. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Kenapa? Karena hikmat adalah kemampuan untuk menimbang suatu perkara. Dan karena hikmat dapat menimbang, atau membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Berarti di sini kita melihat bahwa dengan hikmat, dengan iman Salomo, Salomo datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat agar dapat menyelesaikan suatu masalah yang ia hadapi, Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberikan apa yang Salomo inginkan. Tuhan memberikan hikmat untuk Salomo agar Salomo dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi saat ini, dalam kita masuk dalam new normal, tentu kita akan perlu hikmat. Kita perlu hikmat untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang baik atau yang buruk bagi kita. Tapi kita di sini, Salomo itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus memiliki iman kepada Tuhan, sehingga kita juga memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena di sini iman itu mengubah yang tidak ada menjadi ada, Tapi hikmat itulah yang akan menjaga kehidupan kita. Kenapa? Karena tanpa hikmat kita pasti akan terjatuh dan pasti akan memilih yang mungkin tidak baik bagi Tuhan. Yang baik bagi kita tentu tidak akan baik bagi Tuhan. Maka itu kita perlukan
hikmat juga. Selain iman, kita perlukan hikmat karena dua-duanya harus berjalan bersamaan. Maka itu kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Maka ketika kita minta sesuatu, maka Tuhan akan berikan hikmat bagi kita untuk kita dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.